kalau boleh cerita, saya tuh juga sebagai karyawan gitu kan. Cuman saat 4 tahun lalu itu tuh kena imbas PHK dari kantor. Kalau bisnis pertama itu ayam gepuk Pak Gembus, tapi kita bukanya di Jakarta, di Depok. Jadi di Depok itu cabang pertamanya udah 1 tahun di situ, baru kita coba di Padang. Kenapa? Ayam gepuk Pak Gembus itu kan tagline-nya Anda pedas kami puas. Oh, gitu kan? gitu. Mungkin Anda manis kami puas gitu kan. Oke, Business People, kali ini Ani bakal ngobrol sama owner dari Ayam Gepuk Pak Gembus cabang Ayani Padang. So, ayo ikutin. Oke, Business People. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama kakaknya, kita bakal kenalan dulu nih. Boleh langsung aja Kak, kenalan dulu. Halo, Assalamualaikum. Kenalin, saya Randy, owner dari Ayam Gepuk Pak Gembus cabang Ahmad Yani, UNP dan Steba. Udah. Oke, berarti ada 3 cabang ya Kak yang kakak pegang? Iya, sebenarnya kita di Sumatera Barat itu kita yang pegang untuk master franchise-nya. Jadi untuk seluruh cabang di Sumatera Barat berurusannya dengan kita sebagai master. Nah, jadi tapi kalau untuk outlet yang kita kelola itu di cabang Ahmad Yani, UNP dan di Steba. Oke. Nah, kesibukan kakak selain di Ayam Gepuk Pak Gembus ini apa aja sih Kak? Kalau sibuknya sih pasti sekarang sibuk muter-muter outlet aja ya, gitu. Jadi kontrol, cek-cek ke outlet gitu kan, operasional segala macam. Itu aja sih kegiatannya sekarang gitu. Nah, kenapa sih kakak tuh memilih untuk menjadi seorang pengusaha? Sebenarnya pengusaha juga sebenarnya kita awalnya kalau boleh cerita, saya tuh juga sebagai karyawan gitu kan. Cuman saat 4 tahun lalu itu tuh kena imbas PHK dari kantor. Jadi akhirnya banting setir menjadi pebisnis kuliner gitu. Jadi sebenarnya juga nggak sengaja sih di bisnis kuliner gitu, karena nggak ada kerjaan, ya udah akhirnya kita putuskan untuk pilih bisnis kuliner sebagai usaha kita gitu. Itu sih. Nah, berarti ini tuh adalah bisnis pertamanya kakak dan jalan sampai sekarang atau Iya, sebelumnya udah kalau pernah? bisnis pertama itu Ayam Gepuk Pak Gembus, tapi kita bukanya di Jakarta, di Depok. Oke. Jadi di Depok itu cabang pertamanya udah 1 tahun di situ, baru kita coba di Padang. Jadi pindah ke Padang pun langsung kita buka cabang pertama itu di cabang Ahmad Yani ini gitu. Oke, jadi ini cabang pertama di Padang Iya, ya Kak? cabang pertama di Padang dan sudah 4 tahun di Padang yang untuk cabang Ahmad Yani. Oke. Nah, siapa sih Kak sosok yang mendorong kakak untuk berani menjadi pengusaha ini? Sebenarnya banyak ya dari awal saya dulu waktu kuliah itu sebenarnya udah masuk di perhimpunan pengusaha di Bandung gitu kan. Jadi udah banyak kenal sama teman-teman pengusaha, cuman waktu itu belum punya bisnis gitu, tapi udah masuk dalam organisasi. Nah, tapi sayangnya belum terrealisasi karena itu tadi kita masih kuliah gitu kan, jadi belum punya usaha. Cuman di situ ada yang senior waktu kuliah juga yang mendorong untuk cari tahu nih bagaimana sih sisi lain dari pengusaha gitu. Tapi memang waktu itu mentalnya belum sampai ke menjadi pengusaha, belum buka usaha gitu. Nah itu sih barulah saat setelah kerja baru mulai usaha kuliner gitu. Itu sih. Nah, jadi sebelumnya itu kakak karyawan di sebuah perusahaan gitu ya? Iya, waktu itu kita kalau saya itu dulu kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun sih kerja, tapi kerjanya masih
masih buka usaha tapi belum diseruskan gitu kan. Nah karena saat udah berjalan, terus kita di kantor nggak lanjut lagi kerja, akhirnya udah kita fokuskan untuk di kuliner gitu. Jadi akhirnya diseruskan dan sampailah sekarang gitu, udah buka beberapa cabang di Kota Padang gitu, dan udah dimantapkan untuk berbisnis di bidang kuliner gitu. Menarik sekali ya bisnis Bipolnya, karena dari karyawan terus di PHK ya kayak bahasanya ya apa tuh ya? Iya, pokoknya kita di 2015 itu dulu kan saya sempat kerja di lapangan ya gitu. Jadi di situ kebetulan kerjanya di bidang oil and gas. Jadi tahun 2015-an itu kalau nggak salah harga minyak turun banyak, beberapa karyawan di bagian oil and gas itu yang pengurangan karyawan, sama kayak kondisi sekarang lah. Kalau sekarang kan pandemi ya. Akhirnya pengurangan karyawan ya, akhirnya kita nggak kerja, sempat nganggur berapa lama, baru memutuskan untuk pilih bisnis kuliner. Tapi sebenarnya saat pilih bisnis kuliner pun saya sebenarnya udah masih tetap mencari kerja, jadi belum sepenuhnya di bisnis kuliner karena kelihatannya belum menjanjikan gitu kan. Soalnya waktu itu cuman coba-coba aja sih gitu kan. Ya tapi itu karena berjalannya waktu, prospeknya kelihatan bagus, akhirnya ya udah kita putuskan untuk nggak lanjut di cari-cari kerja lah jatuhnya. Akhirnya kita cari mengembangin bisnis ini di Padang gitu, itu sih. Nah apa sih Kak bedanya ayam gepuk Pak Gembus yang ada di tempat sebelumnya di Depok ya Kak ya, sama di Padang? Sama aja sih sebenarnya. Kalau kalau untuk makanannya sama, untuk produk sama. Cuman kalau di Jakarta itu kan banyak yang konsep itu kaki lima ya. Jadi di pinggir jalan dia tuh ada tendaan ada gitu kan teman. Kalau di Padang kita bikin konsepnya tuh outlet gitu. Jadi nggak ada yang di kaki lima. Makanya alhamdulillah sampai sekarang 4 tahun berjalan ayam gepuk di Padang tuh tetap bertahan. Bahkan sekarang udah lebih dari 20 cabang di Sumatera Barat kan. Kalau di Kota Padangnya udah 16 cabang gitu. Jadi untuk pemula ya dikatakan bagus lah, karena akhirnya diterima brand ini di masyarakat di Kota Padang gitu. Itu sih gitu. Oke, nah udah 4 tahun gitu Kak. Biasanya nih kalau kata pengusaha-pengusaha yang dulu-dulu itu ya kayak 3 tahun pertama itu adalah tahun-tahun struggle-nya gitu. Betul ya. Itu ada nggak sih Kak yang sampai jatuh banget gitu ayam gepuk Pak Gembus? Sebenarnya untuk kalau dalam usaha itu udah pasti ya ada fluktuatif ya. Jadi nggak semuanya mulus gitu. Apalagi waktu kita sama-sama ngadapin yang namanya pandemi kan. Dan pandemi ya itu sebenarnya memukul banget untuk semua jenis usaha gitu. Apalagi bisnis kuliner pun berdampak gitu. Jadi tapi ya itu tadi bertahan pun kita sudah merasa juara gitu. Jadi selama pandemi ya itu tadi cobaannya ya, kita benar-benar dihadapkan dengan kondisi yang sebenarnya semua orang nggak pernah mengalami itu gitu. Baik juga pebisnis yang udah lama gitu. Nah alhamdulillah kita masih bisa bertahan, dan sekarang ya udah melewati 1 tahun pandemi. Alhamdulillah Pak Gembus juga tetap menjadi pilihan kok bagi masyarakat di Kota Padang gitu. Jadi menurut kita sih tantangan terberatnya itu menghadapi pandemi ini gitu. Itu sih. Jadi bertahan aja udah juara gitu. Iya, bertahan aja udah juara. Bisa melewatinya gitu ya. Betul. Karena banyak juga kan brand-brand yang brand besar pun yang udah udah bertahun-tahun lamanya itu bisa ada juga yang gulung tikar gitu kan, bahkan mereka harus turun ke jalan buat nyari pasar gitu kan, seperti yang udah kita lihat di pinggir jalan gitu kan. Mereka yang tadinya berlomba-lomba untuk buka outlet di mall, sekarang mereka mau turun gitu ke pinggir jalan gitu kan, buka tenda gerobak gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi mau nggak mau kita harus menjemput market gitu sih. Nah gimana sih Kak cara Pak Gembus ini untuk bertahan tadi Kak? Ya itu tadi bertahan itu
apa ya, nggak jauh dari yang namanya inovasi. Jadi inovasi atau mati kan, itu istilah kerennya gitu. Jadi selama pandemi kita kan nggak ada tuh yang dine in, jadi take away. Jadi beberapa ada yang kita pakai layanan pesan antar maupun di online atau dari kita sendiri gitu kan. Terus kita kemarin buka donasi juga waktu bulan puasa gitu kan, untuk orang-orang yang mau berbagi tapi nggak bisa datang ke outlet. Jadi mungkin kita bikin paket donasi. Jadi waktu itu belum puasa kita bagi-bagi makanan dari donasi dari pelanggan ayam gepuk sendiri gitu. Jadi itu sih alhamdulillah dengan cara seperti itu ya kita masih bisa bertahan, dan bahkan kita nggak mengurangi karyawan gitu. Bahkan ayam gepuk sendiri tuh nggak mengurangi karyawan waktu itu. Jadi berarti karyawannya itu dirumahkan atau gimana Kak waktu itu? Jadwalnya yang disesuaikan sih, dari jumlah yang harusnya berapa di outlet gitu jadinya, tapi nggak kita kurangi gitu, nggak kita pecah lah namanya gitu istilahnya. Jadi emang tetap diberdayakan gitu ya, kayak sumber daya manusianya Iya. tetap Alhamdulillah. dikerjakan gitu. Nah, Alhamdulillah. iya benar. Nah, Business People kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Cerpen Cerita Pengusaha.